Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Kembali lagi bersama saya Dewi Sri Kuning di kesempatan malam hari ini ya. Saya merupakan salah satu peserta dari pelatihan pekerti yang diadakan oleh UPG Untirta. Ya, di kesempatan malam hari ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas salah satu materi yang disampaikan oleh Dr. Syihabuddin di kesempatan malam hari ini ya. Oke, di kesempatan ini saya akan menyampaikan dua materi ya. Yang pertama yaitu tentang penyusunan bahan ajar, yang kedua tentang penilaian bahan ajar. Ya. Yang pertama tentang penyusunan bahan ajar. Apa sih bahan ajar itu? Ya, oke, bahan ajar itu adalah materi-materi yang digunakan untuk diberikan kepada peserta didik ketika seorang pendidik itu mengajar di kelas. Dan bahan ajar ini sudah tersusun secara sistematis dan biasanya di dalamnya ada tujuan daripada pembelajaran itu. Ya. Jadi bahan ajar ini memang sangat penting khususnya bagi seorang pendidik karena bisa membantu ketika mengajar di dalam kelas. Ya. Oke, apabila kita mengatakan tentang bahan ajar, banyak sekali jenis-jenis dari bahan ajar yang pasti teman-teman semuanya sudah menggunakan bahan ajar itu sendiri ya. Jadi ada yang namanya bahan ajar itu berupa bahan ajar cetak, bahan ajar non cetak, bahan ajar audio, bahan ajar visual, dan juga bahan ajar audio visual. Nah, teman-teman semua sering menggunakan bahan ajar apa di kelas? Ya, saya yakin pasti semuanya pernah kita gunakan ya. Seperti contoh bahan ajar cetak ya, banyak sekali seperti buku, modul, atau misalkan handout yang sering kita gunakan di bahan ajar cetak. Kemudian bahan ajar non cetak biasanya kita apabila menyampaikan materi itu menggunakan video ya, atau mungkin kita menonton movie ya, itu juga bisa sebagai bahan ajar non cetak ya. Kalaupun bahan ajar itu berupa audio, berupa sesuatu yang didengar, misalkan kita mendengarkan lagu untuk mengajarkan peserta didik kita tentang misalkan cara menganalisis lagu ya. Kemudian bahan ajar visual, bahan ajar yang dilihat, misalkan seorang dosen mengajar di kelas kemudian menampilkan PowerPoint, nah itu kan adalah bahan ajar dengan menggunakan visual ya. Dan bahan ajar audio visual, nah misalkan menonton movie ya kemudian dianalisis, ya itu merupakan bahan ajar yang bentuknya adalah audio visual ya. Dari beberapa bahan ajar di sini, apa sih sebenarnya fungsi daripada bahan ajar itu sendiri sehingga bahan ajar ini merupakan hal yang sangat penting bagi seorang pendidik harus diberikan kepada peserta didik ya. Ada 3 fungsi dari bahan ajar. Yang pertama itu fungsi klasikal, di mana bahan ajar ini merupakan satu-satunya sumber bahan ajar. Nah, setelah kita mengalami perkembangan zaman ya, fungsi daripada bahan ajar ini berubah menjadi fungsi individual, di mana seorang individu ini akan merasa terbantu dengan adanya bahan ajar yang diberikan, karena dengan adanya bahan ajar ini bisa membantu setiap individu dalam memahami materi yang diberikan ya. Ada juga fungsi daripada bahan ajar ini di dalam pembelajaran berkelompok, bahwa bahan ajar ini merupakan untuk membantu ya sebagai penambah referensi ya mengenai materi yang sedang didiskusikan satu dengan lainnya. Nah, jadi intinya bahan ajar ini memang sangat berfungsi untuk membantu peserta didik dalam memahami setiap bahan bacaan ya. Oke, saya yakin sekali teman-teman semuanya sangat sering menggunakan bahan ajar, sehingga di sini kita bisa melihat sih apa saja sih bentuk-bentuk dari bahan ajar itu sendiri ya. Yang pertama ada bahan ajar itu bahan ajar cetak ya, itu berupa buku. Nah, buku itu adalah kumpulan dari beberapa materi yang akan disampaikan ya, di mana buku tersebut itu bisa digunakan sebagai sumber bahan ajar. Nah, buku di sini itu ada bentuknya, banyak sekali bentuknya. Ada buku sebagai bahan sumber. Nah, artinya buku ini sebagai sumber pembelajaran yang memang harus digunakan untuk memahami materi yang diberikan. Yang kedua, buku juga sebagai bahan bacaan, di mana buku tersebut ya fungsinya hanya untuk bacaan saja. Misalkan nih buku tersebut berupa novel, berupa cerita-cerita dan lain sebagainya. Yang ketiga, buku juga
bisa digunakan sebagai pegangan. Artinya pegangan atau pedoman yang digunakan untuk mengajar peserta didik sehingga materi yang disampaikan itu bisa berguna dengan baik. Dan yang terakhir yaitu buku sebagai bahan ajar. Dan ini biasanya buku sebagai bahan ajar ini yang paling sering digunakan oleh pendidik untuk mendidik peserta didik di kelasnya, ya. Kemudian ada yang namanya handout. Ya, handout ini adalah bahan tertulis yang biasanya sifatnya itu lebih tipis, di mana materi yang disampaikan itu biasanya satu materi saja. Kemudian ada modul. Nah, modul ini sama seperti buku, tapi modul ini biasanya isinya lebih lengkap karena ada tujuan pembelajarannya, ada materi yang lengkap, kemudian ada contoh-contohnya, ada gambarnya, ada soal-soal latihan, kunci jawaban, dan juga ada evaluasinya yang harus dilakukan itu seperti apa. Dan yang terakhir itu ada LKS atau LJK. Nah, kalau misalkan teman-teman semua di sini adalah guru SD, SMP, SMA itu biasanya masih menggunakan LJK ya, atau lembar kerja siswa. Nah, dalam menyusun bahan ajar ya, tentunya kita sebagai pendidik itu harus mengembangkan bahan ajar sehingga bahan ajar yang disampaikan ini bisa berguna dengan baik untuk peserta didik kita. Nah, jadi harus dalam pengembangan bahan ajar ya, harus ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama misalkan dari hal pendahuluan. Di dalam pendahuluan kita harus memberikan deskripsi singkat tentang mata kuliah yang diajarkan sesuai dengan bahan ajar tersebut. Yang kedua, dalam pendahuluan juga ada petunjuk singkat bagaimana sih cara menggunakan bahan ajarnya ya. Nah, itu untuk bagian pendahuluan. Di bagian isi ya, jadi di sini penulis bisa menuliskan judul daripada bahan ajar tersebut apa, kemudian berikanlah materi yang lengkap ya agar mudah difahami oleh peserta didik. Selain itu silakan kita tambahkan contohnya, gambarnya ya, kemudian latihannya, kunci jawaban, dan juga evaluasi di dalamnya. Dan yang terakhir di bagian penutup itu jangan lupa kita juga lampirkan daftar pustaka, kemudian glosarium, indeks, lampiran, dan juga jangan lupa kita harus menampilkan biografi daripada penulis ya. Jadi itu tadi materi yang disampaikan ya mengenai bahan ajar. Jadi bahan ajar ini memang sesuatu yang sangat penting yang harus dipegang oleh seorang pendidik untuk mengajar peserta didik agar kita dalam menyampaikan materi di kelas itu bisa tersusun dengan rapi ya. Kemudian hal kedua yang akan saya sampaikan yaitu mengenai penilaian bahan ajar ya. Penilaian bahan ajar atau penilaian itu sendiri adalah penentuan apakah hal ini baik atau buruk tentang sesuatu hal. Nah, dalam penilaian bahan ajar itu kita harus melakukannya atau perlu dilakukan untuk menilai apakah bahan ajar kita ini layak digunakan atau belum. Nah, di dalam desain pengembangan bahan ajar kita tahu yang namanya ada model Dick and Carey dan juga ada model Eddy ya, di situ bisa kita gunakan untuk pengembangan bahan ajar. Nah, dalam pengembangan bahan ajar ini kita harus memperhatikan beberapa aspek ya. Yang pertama yaitu aspek materi, bahwa materi yang kita sampaikan, yang kita kembangkan ini harus sesuai dengan silabus ya. Kemudian pengorganisasiannya itu secara terstruktur dengan baik ya. Dalam pola penyajian itu harus ada tujuan yang pasti, kemudian sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan juga fungsi aspek keterbacaan, bahwa materi yang disampaikan ini berupa kata, kalimat, paragraf itu semuanya harus jelas ya. Dan gambar yang kita berikan itu jangan sampai ada unsur saranya di situ ya. Dan unsur kebahasaannya silahkan kita gunakan bahasa yang baku yang bisa dipahami oleh peserta didik. Nah, dan jangan lupa setiap kita mengembangkan bahan ajar harus menggunakan validasi ya, bisa dari validasi materi dan juga validasi dari media. Dan saya yakin bahwa setiap kita mengembangkan bahan ajar ya, di sini step terakhir yang harus kita lakukan itu harus adanya evaluasi, karena evaluasi ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas peserta didik sehingga bahan ajar yang dihasilkan ini bisa kita gunakan dengan baik sehingga peserta didik kita bisa mengerti dan memahami setiap materi yang disampaikan.
Ya baiklah teman-teman, itu tadi sedikit penyampaian materi yang saya berikan tentang pengembangan bahan ajar dan penilaian bahan ajar. Mudah-mudahan bisa berguna bagi teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.